Banyak kejutan di latihan perdana Patrick Kluivert, ada 5 wajah baru resmi diperkenalkan. Elkan Bagot kembali tolak bela timnas saat melawan Australia dan Bahrain? Pecinta sepak bola Indonesia jangan berharap. Banyak kejutan di latihan perdana Patrick Kluivert, ada 5 wajah baru resmi diperkenalkan. Patrick Kluivert akan mulai melatih langsung tim nasional atau Timnas Indonesia pekan ini. Pelatih asal Belanda itu memanggil 27 nama pemain sementara ke dalam tim nasional untuk 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Dari 27 nama pemain ini, Septian Bagaskara menjadi pemain lokal baru yang membela timnas Indonesia. Ada pula nama Ula Romeni yang menjadi striker baru timnas setelah proses naturalisasi pemain yang membela Oxford United itu rampung pada 8 Februari lalu. Selain 2 nama itu, 25 pemain lainnya adalah nama-nama yang dulu menghiasi skuad di era Shin Tae-yong. Daftar sementara 27 pemain ini akan bertambah menyusul datangnya 3 pemain baru, yaitu Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero yang baru merampungkan sumpah dan janji pewarganegaraan warga negara Indonesia, WNI. Sebanyak 30 pemain ini nantinya akan merebutkan jatah 23 pemain yang didaftarkan per laga sesuai aturan FIFA. Kluivert memanggil 9 nama pemain dari Liga 1 Indonesia, 1 lebih sedikit dari pemanggilan pemain terakhir era Shin pada laga terakhir kualifikasi, November lalu, saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Dewa United, yang menempati posisi kedua klasemen, menyumbang pemain terbanyak, 3 pemain, yakni Egy Maulana, Septian Bagaskara, dan Ricky Kambuaya. Kombinasi Egy dan Septian menyumbang 18 gol untuk Dewa atau sekitar 33% jumlah gol klub berjuluk Banten Warriors itu musim ini. Untuk Kambuaya, mantan pemain Persib itu menjadi pemain vital yang menyeimbangkan lini tengah Dewa di bawah asuhan John Olde Riekerin. Kambuaya mencetak 2 gol dan 5 assist musim ini dari 20 pertandingan atau 6 kali absen. 3 klub di 4 besar klasemen sementara Liga 1, Dewa, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta menyumbang pemain untuk timnas. Hanya Persib, tim pemuncak klasemen, yang tak dilirik Kluivert pada pemanggilan pemain pertamanya ini dari klub di 4 besar. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari menjadi perwakilan dari Persija. 2 kiper dari Liga 1 diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya dan Nadeo Argawinata dari Borneo. 2 pemain tersisa adalah pemain yang sedang berjuang mengangkat timnya dari posisi bawah. Kedua pemain itu adalah Ramadan Sananta dari Persis Solo dan Hoki Caraka dari PSS Sleman. Para pemain Liga 1 akan berkumpul pada pekan ini setelah mereka merampungkan laga bersama klubnya masing-masing sebelum jeda internasional dan libur Lebaran. Liga 1 akan memasuki libur panjang pada Minggu, 16 Maret, setelah laga terakhir antara PSIS Semarang melawan Madura United. Pemain-pemain Liga 1 yang mendapatkan panggilan dari Kluivert akan menyelesaikan laga sebelum libur panjang pada Rabu, 12 Maret. 9 pemain ini nantinya akan bertemu dengan pelatih timnas Patrick Kluivert yang sudah tiba di Indonesia pada Minggu pukul 18.10 WIB bersama penasihat teknik Jordi Crauf. 2 asisten Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, dijadwalkan akan bertolak ke Indonesia pada Rabu, 12 Maret. Berebut posisi timnas Indonesia. Datangnya Septian Bagaskara ke skuad timnas Indonesia membuat posisi striker di tim Garuda menumpuk. Untuk mendapatkan tempat di 23 daftar pemain final, Septian harus bersaing dengan 5 striker lainnya. Selain pemain baru Ula Romeni, di timnas saat ini ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Struwijk,
dan Ragnar Oratmangoen yang sudah langganan bersama Merah Putih. Septian adalah nama baru yang dipanggil Kluivert dari belusukannya memantau sejumlah laga di Liga 1 Indonesia dari Januari sampai awal Februari. Ia melihat langsung kemampuan Septian pada laga melawan Persija di Stadion Pakansari Bogor saat pemain 27 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti. Kendati menjadi nama baru di Timnas Indonesia, Septian datang dengan kualitas nyata dalam urusan mencetak gol. Musim ini, pemain kelahiran Kediri tersebut memasuki musim tersuburnya di Liga 1 karena sudah mencetak 7 gol untuk Dewa United. Ia menjadi pemain lokal kesuburan kedua di Liga 1 setelah Egy dengan 11 gol. Lebih istimewanya lagi, catatan gol Septian diraih di saat dia bukan menjadi pilihan utama Jan Olde di posisi juru gedor. Catatan ini sudah jauh melebihi produktivitas langganan striker tim Garuda, seperti Sananta 4 gol, Hoki 3 gol, Struijk 1 gol, dan Oratmangoen 1 gol, di klubnya masing-masing. Ula yang juga menjadi nama baru, pada musim ini baru mengemas 3 gol, 2 bersama FC Utrecht, dan 1 bersama klubnya saat ini Oxford United. Insting tajam Septian di depan gawang lawan tak cuma terlihat di musim ini, karena striker bertinggi 1,83 meter itu pernah menjadi top skor Liga 3 2018 bersama Persik Kediri dengan koleksi 28 gol. Dengan kualitasnya yang sudah terbukti musim ini dan absennya Oratmangoen melawan Australia pada 20 Maret di Sydney karena akumulasi kartu kuning, Septian berpeluang mencatatkan debut pada laga menghadapi Socheroos. Debut yang meyakinkan akan memberikan kesan pertama yang manis kepada Kluivert, yang semasa menjadi pemain disegani sebagai striker top dunia dengan koleksi 206 gol dari 408 pertandingan. Komposisi pemain merata. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir sangat senang dengan nama-nama pertama yang dipanggil Kluivert. Menurutnya, nama-nama ini memiliki komposisi merata di setiap posisi. Ia juga mengatakan nama-nama ini sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Kluivert beserta 2 asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas, kata Erick Minggu. Menteri BUMN itu berharap 27 pemain dan 3 pemain baru yang sudah menjadi WNI dapat membantu Indonesia untuk memaksimalkan raihan poin pada 2 laga bulan Maret melawan Australia dan Bahrain yang ditargetkan meraup 4 poin, dengan rincian 1 poin melawan Australia dan 3 poin melawan Bahrain. 4 poin ini akan menjadi tolak ukur yang tepat bagi Kluivert dan tim kepelatihannya yang tengah memasuki era baru di Timnas Indonesia. Selain itu, torehan poin juga sangat berharga bagi Indonesia yang menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya akan digelar di 3 negara. Elkan Bagot kembali tolak bela timnas saat melawan Australia dan Bahrain. Pecinta sepak bola Indonesia jangan berharap. Jagat dunia sepak bola kembali digegerkan dengan sebuah kabar yang sangat tak terduga dari pemain timnas Indonesia Elkan Bagot yang menolak untuk gabung skuad Garuda saat melawan Australia di matchday pada bulan ini. Bahkan kabar Elkan Bagot menolak untuk bergabung memperkuat timnas Indonesia diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional Haris Pardede dalam kanal YouTube-nya. Haris Pardede menyebut bahwa bek jangkung tersebut tidak akan memenuhi panggilan timnas hingga Maret 2025. Karena menurut Haris Pardede atau yang kerap disapa Bung Harpa, keputusan ini sudah hampir pasti. Ia mengatakan bahwa pecinta sepak bola Indonesia tidak perlu berharap melihat Elkan Bagot tampil dalam waktu dekat, karena sang pemain tidak masuk dalam daftar panggilan untuk laga internasional bulan ini. Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil, kata Bung Harpa dalam akun YouTube-nya. Sementara itu, pengamat lainnya yakni Roni Pangemanan atau Bung Ropan juga buka suara terkait hal tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Elkan Bagot berkomunikasi langsung dengan Patrick Kluivert, yang saat ini menjadi bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia. Dalam percakapan tersebut, Kluivert menanyakan kondisi fisik dan kesiapan Bagot untuk bergabung dengan tim Garuda. Namun,
Bek yang bermain untuk Blackpool itu memilih untuk fokus memulihkan kebugarannya setelah mengalami cedera panjang. Tapi Elkan Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya, kata Bung Ropan. Keputusan ini bukan berarti Elkan Bagot menolak membela timnas Indonesia secara permanen. Elkan Bagot hanya ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain di level klub agar kembali ke performa terbaiknya. Dengan fokus pada Blackpool, ia berharap dapat tampil lebih konsisten sebelum kembali memperkuat timnas di masa mendatang.